Dari Indramayu. Saya mengajar di Politeknik Bakti Asih Purwakarta. Barangkali di sini ada mahasiswa Politeknik Bakti Asih Purwakarta. Ya, sekian perkenalannya. Sudah cukup ya, Ibu? Atau ada yang ditanyakan? Ya, ada bangku. Sudah cukup ya. Kita kembali ke Mbak Kori. Ya, terima kasih Mbak Kori. Baik, terima kasih untuk Ibu Bidadian. Baik, untuk bunda-bunda sebelum bimbel pada malam hari ini dimulai, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Semoga bimbel pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu-ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, untuk sebelum bimbel pada malam hari ini dimulai, saya mohon untuk bunda-bunda untuk dimatikan mikrofonnya di saat bimbel sudah dimulai. Nanti ketika di saat sesi tanya menjawab, silakan bunda-bunda dinyalakan tombol mikrofonnya. Baik, bagaimana untuk bunda-bunda? Apakah sudah siap? Siap. Siap, Bu. Baik. Siap, Bu. Baik, untuk Ibu Bidadian, apakah kita sudah siap, Ibu? Siap, Mbak. Kita mulai saja. Baik, baik untuk share screen-nya, apakah dari saya, Ibu? Iya, minta tolong. Oke, baik, Ibu. Baik, mudah-mudahan apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terlihat? Tetap ada suara anak kecil tuh, Bu. Berisik, Kak. Bu, bising, Bu. Bikin, Bu, diakmut, Bu, berisik. Baik, mudah-mudahan mungkin ini dari suara dari Ibu Bidadian ya. Baik, Ibu Bidadian, saya izin untuk mute ya, Bu. Oke, baik. Baik, kalau gitu untuk soal pertama sudah terlihat. Kalau gitu kita bisa langsung mulai ya, Bunda-Bunda. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Silakan untuk bunda-bunda kirim jawabannya di kolom chat. Oke, sepertinya di sini bunda-bunda kompak menjawab opsi A nih. Kira-kira dari bunda-bunda ada yang mau kasih penjelasan nggak nih? Mungkin dari perwakilan dari bunda-bunda? Ayo. Oke, baik. Untuk Bunda Irmawati, boleh? Atau Ibu Leli, boleh? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Dari hasil dari soal pertama ini saya melihat ada kata kunci, ada keluhan pusing, enek, kemudian ada abdomen, ada pemeriksaannya terdapat balotomen. Jadi saya menjawab pertanyaannya A, pemeriksaan HCG urin yang diperlukan untuk memperkuat diagnosa bidan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Bunda Leli. Baik, mungkin dari Bunda-Bunda ada yang mau kasih penjelasan lagi? Ayo, mungkin dari Bunda-Bunda ada yang mau kasih penjelasan? Tidak ada? Oke. Baik, di sini ada resan lagi nih. Mungkin dari Bunda Eliza ya? Eliza.
Di sini kita lihat seorang ibu umur 24 tahun datang ke klinik dengan keluhan pusing, enek, perut terasa penuh. Sementara di sini bidan sudah ada pada vital sign semua keadaan normal. Kemudian dilakukan di sini kan nampak dilakukan palpasi abdomen terdapat balotemen. Jadi pertanyaan, apakah penulisan penunjang yang diperlukan untuk memperkuat diagnosa? Kalau untuk penulisan penunjang melalui laboratorium, tentu kita di sini memikirkan yaitu pemeriksaan HCG urin. Cuma itu Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Bunda Eliza. Baik, untuk Ibu Dian, bagaimana Ibu? Apakah kita lanjut untuk ke topik pembahasan? Ya, langsung saja. Baik. Nampaknya serentak ya, Mbak Kor ini. Iya, Bu. Betul. Jawabannya A nih, Bu. Ini soal pemanasan. Karena berhubung saya diamanati oleh MCU membawakan tema tentang tanda pasti kehamilan, tanda tidak pasti, dan tanda mungkin hamil serta usia kehamilan. Jadi ya jawabannya benar ya Bu. A. Jadi untuk menegakkan diagnosa bahwa ibu tersebut memang hamil. Jadi ini masuk ke dalam materi tanda mungkin hamil, yaitu ada ciri-cirinya, ada perut membesar, uterus membesar, tanda Hegar, tanda Chadwick, tanda Piskasek, Brixton-Hicks, dan HCG-nya positif. Tapi ini tanda mungkin hamil, bukan tanda pasti hamil ya. Bisa jadi HCG-nya positif, tapi belum tentu hamil. Barangkali dia ada suatu penyakit atau yang lain-lain. Tapi karena tadi ada di kasus, di vignette itu ibu mengalami tanda-tanda kehamilan, dan tadi ada balotemen, benar ya tadi yang Bu siapa bilang sampaikan. Jadi untuk memperkuat diagnosa bahwa ibu tersebut hamil seperti itu. Ya, begitu Bu Ari. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Dian atas penjelasannya. Baik, untuk Bunda-Bunda, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan nggak nih terkait soal nomor 1 ini? Sebelum kita lanjut untuk ke soal berikutnya. Bagaimana Bunda-Bunda? Jelas Ibu, lanjut. Bu. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ya untuk ke soal nomor 2. Baik, untuk soal nomor 2 sudah terlihat. Kalau gitu kita mulai ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Silakan untuk Bunda-Bunda kirim jawabannya di kolom chat. Oke, untuk soal nomor 2 ini apakah kompak nih ya untuk Bunda-Bunda menjawabnya? Kira-kira Bunda-Bunda ada yang mau kasih penjelasan nggak nih? Kompak nih Bu, menjawab opsi B semua nih Bu. Mungkin kira-kira dari Bunda-Bunda ada yang mau kasih penjelasan nggak nih? Boleh? Langsung dinyalakan tombol mikrofonnya. Ayo, untuk Bunda-Bunda, kira-kira ada yang mau kasih penjelasan nggak nih? Mungkin dari Bunda Eliza? Atau oke, Yang lain lagi. Oke, untuk Bunda Sri, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut perhitungan itu kan hari terakhir tanggal 30 bulan 1. Kalau menurut perhitungan tanggal 7 bulan 11 2023. Tapi ini bulan 11-nya nggak ada.
Karena 30 itu tambah 7 kan berarti tanggal 7. Kemudian 1 bulan lagi kan diarahkan ke depan bulan Februari. Jadi kan harusnya bulan 11, tapi ini kok adanya bulan 10. Mungkin gimana ya, apa saya yang salah atau gimana? Terima kasih ya Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Bunda Sri. Oke, bagaimana untuk Ibu Dian? Barangkali ada ini yang lain. Oke, baik. Untuk Bunda-Bunda? Menambahkan, Ya, Ibu silakan. ya. Mengingat HPHT-nya itu kan 30 Januari 2003 ya. Karena dengan rumusnya ditambah 7 dikurang 3 itu emang jawabannya B. Tanggal 7 bulan 10 2023. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Boleh Bunda tambah, Ibu? Aai. Ya, Oke, Bu. Silakan, Bunda. Untuk di HPHT 30 Januari 2023 ini, di mana karena kita lihat di tahun yang sama, maka tanggal tambah 7, bulan kita tambah 9 menurut rumus Nagel. Begitu Bu, terima kasih, tahun tetap. Oke, Ya. baik. Terima kasih untuk Bunda Dian. Oke, baik. Bagaimana untuk Ibu Dian? Ya, langsung ke pembahasan saja. Oke, baik. Ya, tadi benar seperti yang Bunda Dian sampaikan, karena ini pada tahun yang sama ya. Jadi mohon koreksi ya, mohon maaf ya tadi karena Januarinya tanggal 30 ya Bu ya. Jadi sudah ke Februari. Terima kasih. Jadi memang ke bulan 11 ya Bu ya. Sebentar. Plus 7 rumusnya Bulan 11 maaf, Bu. plus 7 min 3. Min 3 bulan, ini kan bulan 10, min 3. Bulan 1, min 3, 9. Benar Bu, bulan. Tapi karena tanggal 30, Bu. Ntar dulu. Karena tanggal 30. Karena tanggal 30 ditambah 7 kan 37. Berarti kan 37. 7 di bulan 2 gitu maksudnya. Iya, di bulan 2 jadinya. Iya, berarti kan Karena harus ditambah ditambah 1 lagi 7 kan bulan. bulannya yang harusnya tanggal 1, Tanggal tapi 11 jadinya jadinya. tanggal bulan 1, Bulan jadinya 11. kan ditambah 1 bulan, jadi kan bulan 2 gitu. Min 3 Kalau bulan rumusnya 10. begitu, rumusnya. Oh iya benar Bu. Iya karena itu tanggal 30 ya Bu ya. Iya, Iya. Iya. Tanggal 7 bulan Iya, 10. mohon maaf. Terima terus ya kasih Ibu kita bilangnya baru koreksinya. 3 minggu. Iya, jadi bulan Sama. 11 Mbak. Mohon maaf ini optionnya bulan 11. Jadi karena tanggal 30 jadi 37 harus 37 Oktober gitulah ya. Tapi kan Iya, nggak ada Bu. 37 Oktober jadi masuknya ke tanggal 7 November. Ini aja dimakan, jangan itu. Iya, Ibu-ibu Makan sekalian. nasi Terima dulu. kasih Ibu koreksinya. Ternyata belum ngantuk ya Bu. Ya, Masih percaya juga, Bu. ibu-ibu sekalian nih pasti udah masternya ini. Ya, sudah cukup jelas saya rasa Mbak. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini koreksi ini aja bulannya saja nanti untuk. Oke, untuk bulannya nanti saya 11. koreksi ya, Bu. Jadi 11. Ya. Oke, siap. Mohon Baik. izin Bunda, Ya, ikut silakan. nih. Ini maaf saya off kamera. Mengingat bulan Januari itu kan umurnya sampai tanggal 31. Tanggal 6 Mungkin tanggalnya itu harusnya tanggal 6 bukan? Iya. Tanggal 6 Karena Januari itu umurnya 31. Tanggal 6 Bu, tanggal 6 bulan 11. tetapi ini bulan Februarinya nggak ngaruh ya. Ntar dulu. Ini Januari, Februarinya tanggal 28 Bu. Tidak usah mengingat Februari. Menurut saya kok enggak seperti itu ya. Itu kan Tanggal bulan 6 ya. Januari. Kan 37. Bulan 9, ini bulan 10 tanggal 31. Bulan 11 Bulan Iya. bulan Tanggal 6 Bu, berarti Bu. Tanggal 6 bulan 11. Tanggal 6 bulan Ya, 11. karena di Tanggal 6 Januari bulan 31. Tanggal 6 bulan 11. karena bulan 11 2023. karena Januarinya 31 gitu ya Bu ya. Ya, betul Bu. Oke. Iya, Iya, baik. 30 plus 7. Iya Bu, terima kasih Ibu koreksinya. Oke, baik.
Berarti saya izin konfirmasi lagi untuk terkait soal nomor 2 ini opsinya berarti saya ganti hanya di bulannya saja ya Bu, jadi bulan 11. Enggak Bu, kata Tanggal ya 3. ibu-ibu tadi masa karena ya jadi karena Januari itu tanggal 31, jadi tanggal 6 Mbak. 6 November. Ya, 6 Iya, November. terima kasih Ibu, benar 6 November. Oke, baik. Baik, oke, baik. Nanti saya akan revisi kembali ya, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, kita lanjut untuk ke soal nomor 3. Baik, untuk bunda-bunda, apakah sudah terlihat? Begitu, kita mulai ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, untuk bunda-bunda silakan kirim jawabannya di kolom chat. Oke, baik. Untuk soal nomor 3, wah sepertinya kompak lagi nih Bu. Bunda-bunda mau jawab opsi C. Kira-kira mungkin dari bunda-bunda ada yang mau kasih penjelasan? Mungkin dari perwakilan? Ayo. Oke, untuk Bunda Sastrawati. Silakan Bunda. Ya, izin jawab Mbak. Pertanyaannya berapa perkiraan usia kehamilan berdasarkan hasil pemeriksaan bidan? Di sini kata kuncinya tinggi pusat tadi tinggi pusat. Tinggi pusat itu 24 minggu. Kalau 3 jari atas pusat kan 28 minggu yang saya ingat. Jadi saya isi C. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Oke, baik. Oke, silakan untuk Bunda Niwayan. Suwastini. Suaranya nggak kedengeran, Ibu. Jadi saya sama Bu memilihnya yang C 24 minggu karena kita lihat dari hasil pemeriksaannya tinggi fundusnya tinggi pusat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Bunda Swastini. Oke, baik. Bagaimana untuk Bunda-Bunda? Apakah ada yang mau kasih penjelasan lagi? Sebelum kita lanjut untuk masuk ke pembahasan. Bu, sama Ibu. Oke, baik. Bagaimana untuk Ibu Dian? Ya, ini kompak ya Bu, ini memang materi dasar banget ya, dan yakin semuanya ini pas Bu Bidan dah apalagi jam terbangnya tinggi. Karena saya ini Bu diminta MCU-nya memang materinya tentang usia kehamilan dan tadi tanda pasti kehamilan ini emang benar-benar dasar banget ya. Dan saya bersyukur banget ini kompak semuanya dan benar semuanya. Ya, kita langsung ke pembahasan saja Mbak. Iya. Ya, ini penjelasannya benar jawab. Maaf ini C ya? Iya, Bu. Yang salah. C 24 minggu. 24 minggu. Tadi benar ya yang Bu siapa tadi barusan bilang. Jadi kita patokannya di atas 3 jari di atas simpisis, 12 minggu, simpisis pusat, 16 minggu, 3 jari di bawah simpisis kita pakainya itu ya kalau misalkan untuk sebelum kita menggunakan metlin ya Bu ya. Ya, jawabannya benar. C ini Bu opsinya aja yang salah ininya untuk. Oke, baik. Kayaknya ini benar semua nih kayaknya malam ini. Di sini Bunda-Bunda keren-keren semua nih ya Bu. Iya, keren-keren semua. Langsung kompeten udah ini.
Sudah siap ini untuk UKOM. Semoga Langsung saja, soal yang Bapak. ini yang keluar, Bu. Amin, Amin. 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 Yang betul semua. Oke, baik. Untuk terkait soal nomor Berarti 3, mungkin yang jawaban E-nya itu langsung diganti ke C, enggak, Bu? Nanti siapa tahu kita pas apa aja, padahal jawabannya harusnya 24, tapi di situ mungkin di kuncinya E, jadinya kita salah milih ke C-nya. baik, nanti saya Mungkin akan langsung revisi diperbaiki kembali ya, begitu Bu. aja. Iya, Iya, terima revisi. kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali, Bu. Oke, baik kalau gitu, bagaimana kita lanjut untuk ke soal berikutnya? Lanjut. Oke, baik. Kalau gitu, kita lanjut untuk ke soal nomor 4. Sudah terlihat? Kalau gitu waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Silakan untuk bunda-bunda dikirim jawabannya di kolom chat. Oke, untuk soal nomor 4 sepertinya bervariasi nih. Ada yang menjawab opsi C, ada yang menjawab opsi B, ada yang menjawab opsi E dan A. Kira-kira, wah, variasi sekali nih. Kira-kira bunda-bunda ada yang mau kasih penjelasan nggak nih? Yang dari opsi C boleh atau B? Ayo, Bunda. Boleh jawab, Bu. Ya, silakan Bunda. Pertanyaannya berikut, tanda mungkin hamil yang dialami ibu adalah mungkin bukan pasti, karena mungkin ibu itu selain dialami dengan soal di atas, dia quickening mual rasanya. Kalau yang lain itu USG pasti, HCG urin pasti, balotemen pasti, pemeriksaan JJ pasti, itu menandakan pasti kehamilan. Karena ini kan dia pseudografi darum. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bunda Diana. Oke, baik. Bagaimana untuk bunda-bunda yang lain? Apakah ada yang mau kasih penjelasan? Oke. Untuk mungkin saya nggih. Ya, silakan Bunda. Mungkin tanda mungkin yang dialami ibu ini quickening ya, karena quickening itu kita tahu bahwa merasakan gerakan yang awal. Di sini kan ibu merasakan ada pergerakan di perutnya, ini yang menyebabkan ibu mungkin merasa hamil. Ternyata setelah dilakukan tindakan untuk pemeriksaan penunjang lainnya, ternyata hasilnya negatif. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Bunda Irmawati. Baik. Isna Oh, Isna. Mohon maaf Bu. Tapi mohon maaf nggak kelihatan ada USG. Kira belum ada pemeriksaan USG, jadi milihnya USG, maaf. Oke, baik. Bagaimana untuk bunda-bunda yang lain? Apakah ada yang mau kasih penjelasan lagi? Izin Bunda, saya. Ya, silakan ya. Bunda. Di sini kan yang diminta adalah tanda mungkin hamil, berarti bukan tanda pasti. Kalau USG itu sudah tanda pasti, berarti kan ada kelihatan janin di dalam USG. Kalau quickening itu ibu merasakan pergerakan pertama kali, namanya quickening. Kemudian balotemen itu ada perabaan balotemen, kemudian pemeriksaan DJJ itu sudah pasti berarti ada DJJ-nya. Jadi HCG urin itu yang merupakan tanda tidak pasti, Bu. Tanda mungkin hamil. Ya karena di sini HCG itu kalau positif belum tentu juga hamil. Ada penyakit. Ya, bisa jadi mola. Ya, mola seperti itu dia HCG-nya positif, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Swastini. Oke, baik.
kalau gitu kita langsung masuk ke topik pembahasan bagaimana untuk Iya, Ibu. Langsung saja ke slide berikutnya, Mbak Kori. Ya, kita lihat. Nah, ini tanda mungkin hamil tadi yang Bu Isnawati, benar ya. Jadi subjektif. Ya. Jadi quickening, Ibu merasa ada pergerakan, seolah-olah dia merasa bahwa itu pergerakan bayi, padahal bukan gitu. Nah, kalau tadi ya tadi DJJ, terus DJJ itu tanda pasti hamil, terus ada USG juga ya. Pada ibu tersebut diinikan ke atas Mbak. Ya tadi di vignette-nya balik lagi. Ya, jawabannya C, ibu-ibu sekalian. Kalau HCG urin gimana, Bu? HCG urin mola hamil juga, Bu. Masuk kategori hamil. Ya. Tadi kalau kita contohkan ke mola itu hamil tapi hamil anggur. Hamil yang tidak ada janinnya. Memang dia masih ya tadi di pembahasan kemarin tadi ya saya ada ini ya, ada tanda mungkin masuknya ya. Tanda mungkin hamil di yang sebelumnya. Tetapi Iya, di sini lebih ke tadi subjektif ibunya kan merasa ada ini. Kalau dari HCG ibu bidannya ya yang periksa. Di soalnya juga HCG-nya negatif, Bu. Iya, iya Bu. Nanti mungkin negatif ya. Iya, HCG-nya negatif. HCG-nya negatif juga. Gitu. HCG-nya negatif, DJJ-nya negatif, USG-nya negatif. Jadi memang kan memang pastikan tidak hamil gitu. Ya, seperti itu. Bisa dipahami Ibu sekalian? Ya, jawabannya quickening. Jadi karena subjektif ibunya itu merasa itu hamil padahal bukan gitu. Ya, Bu. Ya. Bisa dipahami Bu sekalian? Lanjut. Jelas. Untuk iya. Waduh. Bagaimana untuk Bunda-Bunda? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi terkait soal nomor 4? Lanjut, Bu. Paham. Terima kasih. Baik, kalau gitu saya izin untuk ke soal nomor 5. Baik, nomor 5 sudah terlihat. Kalau gitu kita bisa langsung mulai ya. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Nih, kemana punya kerjaan tuh? Minta. Dapat masalah sih. Jadi, pun karena aku. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Silakan untuk Bunda-Bunda kirim jawabannya di kolom chat. Oke, kira-kira untuk soal nomor 5 ini benar-benar menjawab kompak apa enggak? Oke, di sini ada yang menjawab opsi B dan opsi C. Oh, ada yang opsi A nih. Mungkin dari Bunda-Bunda ada yang mau kasih penjelasan? Oke, Bunda Farkadiah. Boleh Bunda, silakan. Izin menjawab. Jadi untuk di sini kan yang ditanyakan diagnosis yang tepat pada pasien. Kata kuncinya usia kehamilan 16 minggu, keluhannya kram perut bagian bawah, dan adanya pendarahan bercak dari jalan lahir. Tanda-tanda vitalnya normal, dan serviknya tertutup. Berarti kata kunci yang paling ini nih serviknya tertutup. Jadi saya pilihnya abortus imminent karena serviknya tertutup. Gitu.
Makasih banyak. Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Bunda Farkadia. Oke, mungkin dari Bunda ada yang mau kasih penjelasan lagi? Boleh, silakan Bunda. Dinyalakan tombol mikrofonnya. Ayo Bunda. Ayo Bunda-Bunda. Apakah ada yang mau kasih penjelasan lagi terkait soal nomor 5? Sebelum kita masuk ke topik pembahasan. Sama Bagaimana? jawabannya, Kak. Cukup, Mbak. Oke, baik. Bagaimana untuk Ibu Dian? Ya, lanjut Mbak ke pembahasan. Oke, baik Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu. Siapa Bu Fadiah tadi ya, penjelasannya memang sudah cukup jelas. Jadi ini clue yang sangat kita perhatikan adalah serviknya untuk menentukan dia jenis abortus apa. Tadi karena serviknya tertutup, jawabannya adalah C, abortus iminen. Kalau tadi ada yang mungkin salah ketik kali ya, yang tadi ada yang jawab A, abortus komplit. Itu kalau bedanya, kalau abortus komplit ada pengeluaran dan ya jaringannya utuh. Jaringannya utuh dan setelah keluar jaringan semuanya itu terus perdarahannya berhenti seperti itu. Ya, perdarahannya berhenti, keramnya berhenti, tapi jaringannya keluar semua. Utuh, tidak ada yang tersisa. Kalau abortus komplit, inkomplit keluar. Ya, kalau inkomplit dia ada jaringan yang keluar, tetapi masih ada perdarahan. Perdarahannya masih belum berhenti. Kita curiga ada yang masih tertinggal, itu inkomplit. Nah, yang membedakan dengan abortus insipien, kalau insipien perdarahan banyak, ada bukaan serviks, tetapi belum ada jaringan-jaringan. Dia baru darah yang banyak saja. Ya, belum ada jaringan-jaringan yang keluar. Itu insipien, mengancam. Tapi memang sudah tidak bisa dipertahankan kalau insipien. Lanjutan dari iminen. Ya, tadi benar ya Bu ya. Tadi jawabannya adalah abortus iminen. Oke, baik. Untuk soal nomor 5 ini berarti jawabannya C ya Bu. Oke, mungkin dari Bunda-Bunda apakah ada yang ingin ditanyakan nggak nih terkait soal nomor 5 ini? Apakah ada yang masih bingung? Boleh langsung ditanyakan Bunda-Bunda. Jelas sepertinya ya. Sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Silakan lanjut. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut untuk ke soal nomor 6. Wah, sudah soal terakhir nih, Bunda-Bunda. Cepat sekali ya. Baik, kalau gitu kita mulai. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Silakan untuk Bunda-Bunda dikirim jawabannya di kolom chat. Oke, untuk soal nomor 6 ini nih, soal terakhir nih. Ayo Bunda-Bunda, kira-kira ada mau kasih penjelasan gak nih? Soal terakhir lah Bunda-Bunda. Ayo, di sini ada yang menjawab opsi A, B, E. Oke, silakan untuk Bunda Sastrawati. Silakan Bunda. Iya Mbak, termute. Ya. Pertanyaan sikap bidan tersebut sudah sesuai asas-asas etika medis berupa dalam soal ini bidan menyambut pasien dengan baik,
dari mulai anamnesa, pemeriksaan, dan membantu pasien untuk dipindahkan ke ruangan sesuai dengan kondisi tanpa membedakan pasien tersebut pengguna BPJS, umum ataupun rujukan. Di sini sih saya jawabnya otonomi, karena otonomi menghormati hak pasien. Kalau Justik itu kan bersikap adil kepada semua pasien. Kemudian kalau veracity itu jujur. Terusnya benefit itu melakukan yang terbaik bagi pasien. Ya itu antara otonomi sama ini Mbak. Antara otonomi sama benefit. Benefit. Kalau benefit itu melakukan yang Berlaku terbaik adil bagi pasien bagi ya, pasien. yang terbaik. Tapi saya lebih ke Iya. otonomi, Bu. Menghormati hak pasien, maksudnya sesuai dengan hak pasien gitu. Karena kalau benefit itu kan yang terbaik ya bagi pasien. Begitu Bu, saya milihnya D, mohon pencerahan. Oke, baik. Terima kasih Bunda Sastrawati. Oke, baik kalau gitu kita lanjut untuk ke Bunda Nilu Ari. Baik Bunda, silakan. Untuk Bunda, silakan. Iya, Bunda. saya coba menjawab untuk pertanyaan ini. Saya jawabnya justice, keadilan. Jadinya semua pasien itu adil untuk pelayanannya, tidak membedakan antara pasien BPJS atau umum. Untuk asas truth itu kebenaran, jadinya kita tidak membohongi pasien. Kemudian veracity itu jujur. Kalau otonomi itu adalah hak pasien untuk memilih perawatan yang dia mau. Kalau beneficence itu adalah asas yang menguntungkan gitu. Mohon koreksi kalau dari saya jawabnya itu justice B. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Oke, baik. Bagaimana untuk Bunda-Bunda? Apakah ada yang ingin kasih penjelasan lagi terkait soal nomor 6 ini? Penjelasan dari Ibu. Oke, baik. Kalau gitu, Silakan, bagaimana Bu untuk Dian. Ibu Dian? Ya, langsung saja ya Bu. Tadi sebenarnya penjelasannya sudah benar semua. Tadi baik Bu Sastrawati ya. Dengan yang kedua Bu siapa barusan? Bu Nilu Ari, ya. Bu Ari. Mas Yuni. Ibu Ari Mas ya, Yuni. sudah benar gitu untuk penjelasannya. Namun kita lihat clue-nya di sini dari kasus vinyet ini tanpa membedakan, Bu. Itu clue dari soal kasus ini yang mengarah ke salah satu option. Jadi kira-kira apa, Bu? Kalau tanpa membedakan? Justice. Justice ya, keadilan. Keadilan ya Bu, Bagi tanpa pasien. membeda-bedakan. Ya, tanpa membeda-bedakan justice. Jadi keadilan bagi memberikan bidan tersebut memberikan keadilan pada semua pasiennya seperti itu. Jawaban yang tepatnya justice. Tapi tadi penjelasannya benar Bu. Tadi otonomi bisa, cuman di salah satu kasus itu ada satu atau dua kata yang lebih menspesifikan option atau jawaban gitu. Ya, bisa dipahami ya, Ibu? Karena tadi ada kata tanpa membedakan. Iya. Tadi sudah benar tadi penjelasannya justice, otonomi, veracity, beneficent dan justice. Oke, baik. Waduh, Bunda-Bunda malam hari ini keren-keren banget nih. Kemudian kira-kira Bunda-Bunda betul berapa nih? Saya penasaran nih. Ayo Bunda-Bunda. Wah, Masya Allah, keren sekali ya. Bunda-Bunda. Kompeten berarti sudah siap. Wah. Ibu-ibu kemarin ada yang ikut UKOM nggak Bu? Ada Bu. Tryout. Iya, Ya. ada Bu. Ada. Kira-kira ada gambaran nggak Bu? Soalnya bagaimana Bu? Soalnya kebanyakan hasil laboratorium. Soalnya bagus, cuman kelamaan Bu, pegel. Rasanya sampai Bu. Iya, 3 jam ya Bu ya? Iya. Hasil pengecekan lab itu sebanyak dan ada tes. Kan ada panduannya di situ ya? Ada.
Ada panduannya. Ada Jadi tabel hasil lab. harusnya 180 soal itu harusnya sejam aja gitu ya Bu, udah selesai ya Kurang, Bu. Bu. Kurang. Kalau udah mbah-mbah, kalau masih muda mungkin, kalau udah mbah-mbah, Kalau 1 jam itu nggak dibaca, Bu, langsung diisi Oh iya, selesai. pilih Iya. saja ya Bu. Langsung klik-klik. Iya, kebetulan saya ngawas Bu, saya ikut jadi pengawas, tetapi nggak tahu juga gitu apa soalnya isinya yang ibu-ibu sekalian kerjakan itu apa gitu. Jadi memang saya juga yang di depan ikut ngantuk Bu. Ya, masukan mungkin. Ya, mangga Ibu. Silakan. Ya. Yang penting semuanya kompeten, lulus Bu Amin, UKM-nya. amin. Iya. Allah, kompeten. Amin. Iya, Baik. masukan untuk MCU mungkin Bu. Kita Iya. kemarin sudah ngikutin tryout ya, TO. Dan kita terus terang saya termasuknya dari mulai ada pembukaan MCU kita terus ikut bimbingan ya, Bu ya. Iya. Karena saya merasa kalau baca secara langsung kami tidak sempat dan mungkin melelahkan. Jadi kita mendingan mendengar dan ini di bimbingan gitu ya. Tetapi kemarin dari TO ini dari soal-soal yang diberikan itu tidak hampir 70% tidak ada Bu. Yang ada 20%-nya itu. Banyaknya kasus yang ini yang tidak sesuai. Benar Bu, benar itu. Tidak sesuai, nggak ada Bu yang Benar, kita blank jadinya bahas. semua. Yang kita bahas dari bimbingan itu ternyata kecewa karena tidak muncul di TU itu. Mungkin gimana caranya? Karena saya terus terang aja dari mulai pembukaan MCU ini saya ikut karena kita tuh pingin kompeten ya dengan keterbatasan usia saya. Karena udah usia maaf ini saya lagi on cam ya Bu, lagi ada halangan ya. Terus itu jadi mungkin tolong masukan biar nanti itu di UKOM ya, di UKOM itu yang kita bahas di MCU itu keluar gimana caranya ya. Karena yang kemarin itu terus terang aja merasa khawatir gitu tuh untuk UKOM yang akan datang gitu, yang sebenarnya ini kan baru latihan TO ya. Mudah-mudahan sih nanti UKOM soal dari MCU bimbingan ini, bimbel ini keluar semua, itu yang diharapkan. Makanya kami terus aja ikut karena ingin belajar, karena ingin kompeten. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu atas sarannya. Baik, kalau gitu nanti saya akan langsung ajukan ya Bu, saran dari Ibu ke atasan untuk perbanyak soal kasus ya Ibu. Iya, kasusnya tidak nyangkut di Oke. Terima kasih. Baik, nanti kalau gitu nanti saya akan ajukan dan saya akan memberitahu ya Ibu kepada atasan. Oke, baik. Ibu izin ada perbaikan nanti UKOM semua dari MCU keluar gitu Bu. Terima kasih. Iya. Seperti ini ya Bu, soalnya alhamdulillah. Iya, kalau seperti ini agak mudeng. Ya kalau yang langsung lewat UKOM tryout itu kalimatnya muter-muter. Ya betul Bu, ya. Mbah-mbah. Betul, kalimatnya muter-muter. Ibu izin sharing Bu. Ya. Boleh izin sharing Bu? Ya. Boleh Bu. Oke, ya. Kebetulan saya juga peserta UKOM Bu. Saya mengikuti UKOM Oktober 2022 ya, Oktober 2022, dan saya mengikuti tryout 2 kali Bu. Ini sharing saja, sharing pengalaman saya ketika mengikuti 2 kali UKOM dan 1 kali tryout, 2 kali tryout, 1 kali UKOM gitu. Ini sharing aja. Jadi memang kita karena soal itu memang rahasia ya Bu ya. Jadi AIPKIN kita pun jadi mungkin untuk kursus jadi atau bimbel kita lebih ke triknya Bu. Ya. Kalau plek-jiplek sama berarti kita ini ya, dalam artian kata
bisa ngambil soal dari sana gitu. Nah, itu kan bersifat rahasia, Bu. Tetapi yang perlu dipahami mungkin di sini untuk bimbel, kita memang karena waktu yang terbatas, dikasih waktu 1 jam juga, dan memang kondisinya malam, nggak mungkin kan Bu ya, kita di bimbel soalnya panjang kayak tryout hukum itu. Iya. Intinya kan di sini triknya lebih ke ya, triknya Ibu, saya yakin ibu-ibu sekalian nih kalau dari segi materi sudah, apalagi pengalaman sudah asam garam ya. Tapi memang soalnya itu panjang-panjang kalau soal hukum dan tryout. Dan Bu, ketiganya itu Bu, antara tryout yang satu saya ikuti, tryout kedua ikuti, terus hukum itu berbeda semua Bu. Jadi kalau misalkan, jadi saya mengikuti hukum yang kemarin itu banyaknya soal tentang ibu-ibu di komunitas, ibu bidan di komunitas. Jadi di puskesmas. Jadi tentang ibu menjadi koordinator, ibu menjadi kepala puskesmas, apa bidan yang di ini lebih ke peran bidannya seperti itu. Hampir nggak ada kasus waktu tryout, banyaknya kasus bayi. Tryout 1, ada tryout 2. Banyak kasus tentang persalinan. Nah, persalinan ini kalau misalkan apa yang selanjutnya bidan lakukan, nah itu bingung ya Bu ya. Sebenarnya kita tahu semua nih, tetapi yang tepatnya yang mana nih yang bikin bingung ya Bu ya. Iya, betul. Misalkan Ibu sudah diberikan ini oksi kedua, lalu apa yang bidan lakukan. Nah, perasaan benar semua. Kadang kita langsung DBJ atau kadang kita langsung misalkan ganti sarung tangan, ada yang langsung infus, ada yang kasih oksitosin, ada yang ini. Perasaan kita kalau di lahan mungkin perasaan benar semua ya Bu ya. Gitu. Tetapi perlu dipahami, jadi kita belajar ini telah soal itu lebih ke triknya sih Bu. Trik-triknya, dan memang triknya gimana Bu? Ya, maksudnya kita ya tadi triknya itu di kasus itu ada salah satu atau 2 kata yang membedakan, yang bikin penentu untuk jawaban di bawahnya, seperti itu Bu. Karena kalau dilihat jawaban secara umum kita baca kasus 1 kali itu perasaan benar semua jawaban di bawah. Seperti itu. Tetapi di kasus itu ada 1 atau 2 kata yang merujuk ke salah satu jawaban seperti itu. Kayak tadi ya, Ibu benar. Sebenarnya kalau jawab ekonomi benar gitu loh Bu. Tadi kayak tadi contohnya. Tetapi yang paling benar. Ya, tetapi ada kata yang lebih spesifik gitu, yang merujuk ke salah satu jawaban tadi tanpa membedakan. Jadi justice. Seperti itu contohnya. Terus kayak tadi, contoh kita yang tadi iminen. Ayo, Pak. Soal abortus. Abortus kan hampir semuanya ada mules, hampir semuanya, tetapi sekalian ngasih uang ya. Merujuk ke dia bahwa jawaban iminen itu tadi ada portio tertutup seperti itu. Kalau untuk memang ini, ya memang kita nggak bisa ini sih ya Bu ya, maksudnya tidak bisa memprediksi secara lugasnya soal yang akan keluar hukum itu apa, karena tadi pengalaman saya di tryout 1 pun nggak ada yang keluar di hukum. Seperti itu Bu. Bu, Bunda mau usul nih. Mau ya, usul nih. Kita kan yang ikut profesi ini nggak semuanya bidan puskesmas, pasti ada yang PMP segala macam. Jadi mohon jangan terlalu banyak yang kasus komunitas. Yang PMP itu pasti nggak akan paham gitu loh Bun. Iya, paham. Ya nanti mungkin masukan buat MCU diacak saja soalnya. Mungkin dari gitu, settingan gitu ya Bu ya, settingan tempat ya Bu ya. Ya. Tempat kasusnya gitu. Usul juga Bu Dian, boleh diselipkan 1 atau 2 atau 3 soal yang seperti mirip-mirip TO yang agak-agak panjang, yang agak jelimet, supaya nanti kalau kita TO Tapi yang nggak kemarin kaget. ada analisa SWOT juga ya Bu. Keluar itu analisa SWOT. Bu Dian boleh tanya? Mangga. Itu soal untuk hukum kita, mohon maaf Bu, yang bikin tuh siapa sih Bu? Jadi sebenarnya kita itu Bu, semua institusi pendidikan mengirimkan soal, diminta untuk mengirimkan seluruh Indonesia
institusi pendidikan seluruh Indonesia itu diminta untuk buat soal, Bu. Adapun yang diterima yang mana kita nggak tahu. Tapi yang mengelola itu AIFKIN, Bu. Yang mengelola soalnya. Review. Ya, mereview terus tapi yang kita soal kirim itu nggak tahu tuh diterima atau ditolak atau yang dipakai berapa. Tapi memang dari perwakilan kami ada yang mengirimkan dari institusi pendidikan. Masing-masing kampus biasanya diminta sama AIFKIN biasanya 10 sih Bu per institusi diminta. Seperti itu. Ya Ibu pokoknya tetap optimis, insya Allah kalau misalkan tadi ya Ibu sudah berusaha keras dengan ikhtiar mengikuti bimbel, terus belajar, dan insya Allah lah saya lebih yakin ke ibu-ibu yang sudah punya pengalaman ini karena sudah terbiasa dengan kasus gitu. Jadi dan kebetulan untuk UKOM itu Bu, kita ambil nilai UKOM itu 60% dan 40%-nya itu nilai dari kampus untuk kelulusan kompetennya. Jadi sebelum hasil UKOM itu keluar, kita dari pihak institusi mengirimkan kalau bahasa kitanya IPK ke pusat, baru diolah dengan nilai UKOM. Nilai UKOM 60% menentukan dan nilai kampus itu 40%. Jadi nggak 100% dari nilai UKOM. Seperti itu. Jadi nanti akan keluarnya kompeten dan tidak kompeten, tapi memang tidak ada angka. Seperti itu, Bu. Untuk kelulusan UKOM. Seperti itu. Ya, Bu, tadi bukan 40% yang UKOM ya, Bu ya? Ya, 40% UKOM. 40% kami ya, maaf kebalik. 40% terbalik UKOM ya, dan 60% dari kita. Ya. Oke. Mohon maaf Bu, di saya chatnya nggak keluar ya. Mungkin Bu Kori bisa bacakan yang riwayat yang Justice. Bu Kori. Oke Bu, di sini saya akan bacakan ya Bu. Kemarin TO ada soal prinsip etik, soalnya bidan menutup gordeng saat pemeriksaan. Itu masuknya prinsip etik apa Bu? Privasi. Oh ya, privasi, iya. Privasi bidan. Privasi. Iya. Pilihnya privasi saya. Ada opsinya ya Bu, privasi ya Bu? Ada Bu, privasi opsinya. Iya, ada privasi. Iya. Ya, alhamdulillah benar itu ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Benar Ya, kalau privasi. Oke. Ya, Bu, mungkin tambahan Bu lagi. Ya. Makanya itu setiap orang itu mungkin pertanyaan itu berbeda ya. Karena kemarin itu untuk privasi kita nggak ada di soal kita. Berbeda Bu. Sama soalnya nggak ada berbeda. jawaban privasi nggak ada, saya juga nggak menemukan. Iya, Bu, berarti soalnya diacak setiap Bu, orang tidak berbeda-beda. sama ya. Jawabannya nggak ada privasi. Siap. Nggak bisa nyontek juga Bu, dengan sawan sebelah nggak sama. Ya memang diacak, kemarin soalnya diacak, jadi sebelah dan sebelah juga nggak sama gitu. Iya, benar-benar sama. Oke, baik. Ya kan? Masa Bu? Yang membingungkan tuh kemarin yang itu loh Bu, antara abses payudara, mastitis atau enjot itu loh yang bingung itu. Oh, itu Bu. Ya. Jadi kalau abses itu udah pasti clue-nya ada nanah Bu. Kalau abses ya ada nanah. Kalau bendungan ASI, bendungan ASI itu biasanya terjadinya kurang dari seminggu. Kalau bendungan ASI nyeri tekan ya Bu? Ya, bendungan ASI ya nyeri dan biasanya waktunya Bu, waktunya kurang dari seminggu biasanya. 3 hari atau 2 hari di soalnya itu. Nah, kalau mastitis itu biasanya ada clue-nya, warnanya merah mengkilat. Ya, nyeri kan ada, tetapi waktunya lebih dari seminggu biasanya. Seperti itu.
Jadi biasanya clue-nya Oh itu iya kalau Pak, yang bentar. Iya. absen tadi pasti ada nanah Pasti gitu ada aja yang nanahnya membedakan, Bu. nih. Oh gitu, ya. Lanjutan Deh, dari Mas nanah. Titis. deh, matur nuwun. Ya, Bu. Oke, baik. Untuk Bu, Ibu Dian di tanya. sini ada bertanya Bu. nih Bu, tips and trick Oke. dalam Oke, menjawab mangga. soal-soal nih Bu. Mau tanya Bu. Tips and trick ya Bu ya. Jadi gini sih Bu, pengalaman saya kemarin, insya Allah kalau kita mengikuti peraturan atau kegiatan kampus dengan baik ya, maksudnya tidak ada praktek atau apa yang ketinggalan gitu, terus juga kita datang di UKOM mengerjakan itu, saya insya Allah itu saya pegang itu 80%, 90% lah saya yakin itu lulus Bu. Yang membuat tidak lulus itu adalah yang saya ketahui biasanya itu faktor-faktor bukan dari materi, tapi lebih ke teknis. Contoh, telat datang. Kedua, nggak ya ada trouble lah. Jadi dia udah nggak konsen gitu. Misalkan, aduh, pas mau masuk KTP-nya ketinggalan di mobil, turun lagi, panik gitu. Atau apa gitu ya. Iya, Bu. Peserta yang telat datang, terus biasanya ya memang tidak mengikuti ujian, pasti tidak kompeten. Terus, jadi lebih ke teknis saya lihat. Kemarin ya yang saya dari tahun-tahun ini paling angka yang ketidaklulusannya di bawah 10% sih Bu, menurut saya. 10%-an lah, 10%-an. Jadi memang ya kita optimis aja, kita yang sudah mengikuti proses perkuliahan dengan baik gitu. Kita berusaha ikhtiar belajar ya, dengan salah satunya mengikuti bimbel, terus kita mengikuti alur UKOM dan mengerjakan soal dengan baik itu, apalagi tadi ya ininya cuma 40%, insya Allah saya yang penting ibu-ibu optimis, insya Allah Yang kompeten. penting kompeten. Nggak usah ini kan, yang penting Insya Allah. saya yakin karena ibu-ibu ini, ibu-ibu sekalian sudah banyak pengalaman. Nah kalau saya lebih khawatir ke anak-anak adik-adik D3, mereka belum bisa nalarnya berpikir di kasus karena mereka di ininya terbatas gitu. Maksudnya pengalaman untuk di lahannya ini kan mayoritas soalnya kasus ya Bu ya. Jadi saya sih lebih ya MTBS dan yang lain-lain. Tapi mungkin lebih teliti aja Bu. Jadi jangan terburu-buru, teliti. Kalau misalkan Ibu waktunya udah mepet nih triknya, udah mepet masih banyak yang belum dikerjain, langsung ke pertanyaan Bu. Biasanya ada kalanya soal itu nggak ada kaitannya dengan kasus di atas, jadi langsung pertanyaan bisa dijawab gitu. Kalau misalkan waktunya udah mepet masih banyak yang belum dipilih gitu, itu udah alternatifnya udah isi-isi aja dulu, jangan sampai dikosongkan. Oh iya. Seperti itu. Berarti udah mepet banget. Iya, berarti intinya kita tidak harus ngisi semua soalnya. Iya, Bu, benar. Harus ngisi Bu, jangan ada yang kosong, jangan. Oh iya, ya, terima ya, kasih. walaupun jadi klik gitu kan. Iya, iya. Aja acak. Terklik yang 10 semua. Nah itu pun kalau udah waktunya udah mepet ya Bu ya bagusnya diisi. Atau tadi alternatifnya kalau udah mumet banget waktunya tinggal mepet langsung pertanyaan kasusnya itu kita bisa ini. Kadang ada kalanya soal itu tidak berkaitan dengan kasusnya, jadi langsung pertanyaan. Seperti itu kayak tadi kan pemeriksaan penunjang udah dilihat dari atas gitu. Ya. Seperti itu Bu. Ya Bu, tetap semangat, tetap optimis, insya Allah. Ya buru-buru ngisinya. Pertanyaan aja Bu, benar. Ya. Terima kasih Bu. Iya, semangat aja pun pasti kompeten lah Bu. Amin. Ya. Baik, kalau itu closing statement dari Ibu Dian. Ya, closing statement-nya intinya kita tetap optimis, tetap berusaha, apapun hasilnya itu yang terbaik, ya Bu. Dan intinya kita kan dalam ikhtiar untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan upgrade ilmu kita seperti itu. Jadi jangan lelah belajar walaupun tadi Ibu bilang udah sepuh-sepuh atau apa, kita
tetap semangat belajar aja Bu, jangan kalah sama anak-anak muda seperti itu. Ya. Ya, Dan Ibu. optimis, selalu berdoa Bu, karena itu yang menentukan semuanya. Amin. Ya. Amin. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Rupanya banyak, Bu. Gimana Bu? Kalau yang tua-tua ini semangatnya tinggi, tapi Iya. lupanya yang banyak. Dihafal 1, bilang 5. Lemot. Nggak apa-apa Bu, isi aja Bu, isi aja. Cuma Oh, iya. 40% kok Bu, ininya persentasenya, insya Allah lulus Bu. Amin. Ya, Oke. alhamdulillah. Intinya jangan panik ya Bunda-Bunda Jangan saat panik. mengerjakan jangan. ujian. Karena ngeblank langsung ya Bu ya kalau misalnya Ya, panik itu kitanya. biasanya yang banyak ini karena panik, terus karena trouble teknisnya, ada yang kena macet, tiba-tiba udah berjalan setengah jam gitu, seperti itu. Itu Biasanya yang kalau bikin Bunda-Bunda kalau misalnya mengalami trouble langsung bilang kepada panitianya ya Bu atau teknisinya biar agar langsung diselesaikan ya Bu. Jangan semangat Bu. panik gitu. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih untuk Ibu Dian telah hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk Bunda-Bunda telah hadir pada malam hari ini. Baik, kalau gitu kita akan mengadakan sesi foto. Silakan untuk Bunda-Bunda dinyalakan kameranya.